Di tengah penanganan pandemi COVID-19, hoax marak di tengah masyarakat. 13 Juli 2021 lalu, seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta merusak sebuah mobil ambulans yang tengah mengangkut seorang pasien COVID-19. Menurut pelaku, ia merusak ambulans karena terhasut kabar bohong di media sosial soal adanya mobil ambulans kosong yang berkeliling untuk menakut-nakuti warga agar patuh aturan PPKM. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti dan menangkap sang pelaku yang terancam hukuman 2 tahun penjara. Makan isu, Mas. Isu apa? Di sosmed. Iya, isu apa itu, Mas? Di sosmed. Isu ambulan kosong. Itu jenengan memang muter nyari-nyari itu gimana? Enggak, cuman pas kebetulan aja. Sebelumnya pernah kayak gitu? Enggak. Enggak. Di tempat terpisah, polisi juga telah menetapkan Dr. Louis sebagai tersangka penyebaran berita bohong mengenai COVID-19 yang menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Untuk kasus hoax Dr. Louis, polisi membuat laporan model A, atau dengan kata lain, polisi membuat sendiri laporan kasusnya, selanjutnya dinaikkan ke tingkat penyidikan dan kemudian dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri. Polisi menjerat Dr. Louis dengan pasal berlapis, yakni pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun. Selama ini meninggal akibat COVID-19 adalah bukan karena COVID-19, melainkan diakibatkan oleh interaksi pemberi macam. Jadi bukan hanya satu platform media sosial, tapi ada 3 media sosial yang telah dilakukan. Adapun barang bukti yang diamankan adalah berupa tangkapan layar atau screenshot dari postingan di Kasus perusakan ambulans akibat hoax di Bantul maupun berita bohong seputar COVID-19 yang disebarkan Dr. Louis hanyalah puncak gunung es kabar bohong sepanjang pandemi hampir 2 tahun terakhir. Dari kajian Indonesia Indikator terhadap lebih dari 147.000 unggahan dan 88.000 akun yang terlibat percakapan di media sosial, terekam narasi kontra COVID-19 sebagai antisipasi kebijakan PPKM meningkat tajam mulai pertengahan bulan Juni 2021. Narasi kontra COVID-19 semakin melonjak pada awal Juli 2021, seiring pernyataan Dr. Louis di media sosial. Hoax yang diunggah Dr. Louis menjadi pembenaran kelompok kontra COVID-19 untuk mendengungkan narasi bahwa pandemi berkaitan dengan bisnis, tidak menular, alat tes dibuat-buat, dan narasi kematian pasien merupakan akibat reaksi obat. Indonesia Indikator menemukan sejumlah isu yang menjadi pemicu narasi kontra COVID-19 di media sosial. Berdasarkan urutan yang paling banyak pengunggahnya, paling banyak diunggah, serta paling banyak mendapatkan tanggapan. Isu hoax bahwa COVID-19 merupakan ladang bisnis pemerintah menjadi isu yang paling banyak disuarakan dan direspon netizen dengan lebih dari 1 juta unggahan. Hoax kedua yang paling ramai disuarakan dan ditanggap netizen yakni hoax COVID-19 sebagai akal-akalan tenaga kesehatan dan rumah sakit untuk memperoleh anggaran dari pemerintah. Jumlahnya lebih dari 992.000 unggahan dan 865.000 tanggapan. Selanjutnya hoax masalah agama yang menilai kebijakan pemerintah berbenturan dengan ibadah. Diunggah oleh 15.000 akun, namun menuai lebih dari 1,1 juta unggahan. Masih ada sejumlah hoax lain yang ramai dibincangkan netizen, antara lain isu konspirasi bahwa virus corona buatan dan propaganda elit global, serta hoax vaksinasi disertai pemasangan chip. Maraknya hoax memperparah penyebaran COVID-19 bahkan fatal mengakibatkan kematian. Banjir narasi kontra COVID-19 yang syarat misinformasi dan disinformasi mempersulit penanganan pandemi karena menghambat beragam program yang berjalan. Menangani pandemi di era media sosial saat ini sepakat dengan upaya mengendalikan hoax dan meningkatkan literasi. Tim Liputan Kompas TV.